Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Sama juga Engkau memberkati pada ibadah pertama dan ibadah kedua. Kiranya Tuhan berkenan hadir menyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kiranya kami juga sebagai anak-anak-Mu terus mencari kejaminan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan kasih-Mu yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam yang namanya jaminan, kita pasti mencari suatu jaminan di dalam hidup. Di dalam yang namanya membeli barang pun kita juga mencari garansi. Seberapa banyak kita membeli barang, kita willing to pay kalau misalnya ada garansi. Itu yang menjadi suatu persoalan. Ada suatu kisah tahun 2017 di dalam United States, di Amerika Serikat, ada seorang bernama Philip Ponis yang kehilangan 10 juta dolar. Dia berpikir, kalau saya menyimpan barang-barang berharganya ke dalam safe deposit box, maka dia akan mempertahankan, akan menjaga kekayaan. Dia akan ada jaminan kekayaan ada. Tetapi ada permasalahan. Kenapa? Karena ternyata apa yang disimpan dalam safe deposit box itu hilang. Mengapa? Bukankah ini suatu jaminan? Bukankah ini bank itu menjaga? Permasalahan itu muncul karena ternyata di dalam United States pun juga tidak ada regulasi yang menjaga. Bayangkan, ada safe deposit box, tetapi tidak ada regulasi yang menjamin. Jadi suatu prank atau apa terjadi. Dan menarik, kesalahan terjadi bukan karena kesalahan dirinya, tetapi kesalahan gara-gara seorang pegawai daripada bank itu. Dia mengambil safe deposit yang dikiranya adalah safe deposit seorang nasabah yang tidak lagi membayar premi. Jadi dia mengira safe deposit ini sudah tidak berlaku, maka dia membuka dan mengambil dan tidak diketahui di mana tempatnya. Orang ini kehilangan 10 juta dolar. Karena berharap ada jaminan, ada sesuatu yang kita jamin, tetapi ternyata hilang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rasa juga kita dalam hidup mencari hal demikian. Satu kali saya juga pernah membeli jam tangan. Jam tangan, kalau di pasar Senen ya kan ada trayek Senen tuh mencari jam tangan, terus tanya, mana yang asli? Yang jualan asli itu yang mana? Diarahkan, biasa tuh di dalam, yang saya nggak ngerti ya, masih SMP atau kuliah gitu ya. Mencari barang itu ya, itu ada calonnya, jadi diarahkan ke tempatnya dia. Ditanya, ini asli apa enggak? Ya asli gitu. Akhirnya tawar-menawar diberi jaminan atau apalah seperti itu, saya akhir transaksi. Apa yang terjadi setelah sampai rumah berapa jam kemudian mati jam tangannya. Suatu hal yang menyedihkan sekali. Ini apa? Saya dibohongin. Apa yang terjadi? Suatu hal yang menyedihkan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami demikian. Bapak Ibu juga mengalami hal demikian. Kita sudah mengeluarkan, menabung, kita sudah memikirkan, mencari tahu, ternyata itu ada suatu hal, suatu scam. Ini nih tidak memberikan jaminan. Maka kalau kita balik lagi dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21-23, jangan-jangan iman Kristen kita tuh seperti ada scam. Apakah ada jaminan? Karena dikatakan bahwa di dalam Matius 7 ayat 21-23 dikatakan bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Karena pada hari terakhir semua orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan mengusir dia karena engkau pembuat onar, pembuat kejahatan. Kalau ada lawless, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Ini hal yang menarik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Matius pada pasal 7 adalah Matius di mana dituliskan dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah khotbah yang dikhotbahkan bukan hanya kepada semua orang, tetapi secara spesifik murid-murid Tuhan Yesus. Maka teguran atau firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 7 adalah serangkaian yang dikuatkan untuk orang-orang yang melayani Tuhan, yang menjadi, yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau," maka itu suatu teguran. Bagaimana mungkin aku yang mengaku dirinya adalah suatu murid daripada Yesus Kristus, kok Tuhan usir? Engkau mengatakan aku adalah pembuat kejahatan, pembuat keonaran. Mengapa ini terjadi? Apakah tidak ada jaminan keselamatan di dalam iman Kristen? Apakah kita yang sudah datang ke gereja setiap hari dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh percaya, apakah kita ini dijamin keselamatannya? Apakah kita bisa selamat akan diterima oleh Allah itu sendiri? Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa sih jaminan keselamatan di dalam doktrin ini? Jaminan keselamatan adalah kepastian akan keselamatan ketika seorang hidup di dunia ini. Jadi ada kejaminan di dalam dunia ini. Dan yakin bahwa orang tersebut yang beriman dan percaya pada Yesus itu akan diterima oleh Bapa di surga ketika dia mengalami kematian atau bertemu dengan Yesus Kristus. Maka ada jaminan orang itu tahu pada hari ini, tahu pada masa di dunia, bahwa dirinya pasti diselamatkan. Mengapa? Karena dia beriman dan percaya kepada Yesus Kristus dan diterima oleh Bapa di surga. Tetapi ayat yang tadi kita sudah baca, orang yang berkata Tuhan, Tuhan itu, apakah benar diselamatkan kalau dikatakan Tuhan mengusirnya itu? Bapak Ibu, Matius 7 juga ada hal yang menarik.
ada kata Tuhan, Tuhan. Ada panggilan yang diulang 2 kali, Tuhan, Tuhan. Dan di Alkitab jarang sekali dituliskan kata Tuhan, Tuhan. Mengapa dikatakan Tuhan, Tuhan? Banyak sekali di dalam Alkitab jarang sekali ditemukan namanya sapaan atau panggilan kepada dan diulang 2 kali. Itu apa maksudnya? Apa signifikansinya? Mengapa ada Tuhan, Tuhan? Dicatatkan ada 15 kali kata yang diulang-ulang yang mengacu panggilan. Contoh di dalam namanya Injil itu ada Marta, Marta. Tuhan pernah berkata kepada Tuhan Yesus pernah berkata kepada Marta, Marta, Marta. Nah, kalau baca Alkitab mesti ada ekspresinya. Marta, Marta. Lihat nih Maria sudah melakukan, kamu sibuk ngapa-ngapain. Marta, Marta. Ngerti ya? Apa maksudnya Marta, Marta? Lalu juga Tuhan Yesus mengatakan juga, bahkan dalam Kejadian, Tuhan pernah berkata kepada Abraham, ketika Abraham itu mau mempersembahkan Ishak, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan namanya korban bakar, tetapi ada suara dari surga berkata, Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anakmu, jangan engkau bunuh Ishak ini. Itu terjadi, bahkan di dalam konteks Keluaran juga terjadi, yaitu Musa ketika dia melihat semak belukar yang menyala tapi tak terbakar, menyatakan signifikansi bahwa Allah itu self-sufficiency. Bahwa berkata, Musa, Musa, mendekatlah, lepaskan kasutmu. Itu terjadi banyak sekali. Dalam panggilan Samuel, contoh Samuel, ketika Samuel itu berada masih kecil, dia mendengar ketika itu Samuel, Samuel panggilan. Begitu banyak. Katakan ada Marta, Marta, juga ada Yerusalem, Yerusalem. Katakan ketika Yesus menangis, Yerusalem, Yerusalem. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah menegur Simon Petrus. Ketika dia berkata, dia mau pengen tidak akan pernah menyangkal Tuhan, tapi kata Simon, Simon. Mengapa ada hal seperti ini? Mengapa sih demikian? Banyak sekali dicatatkan. Lalu kalau dilanjutkan lagi kisah para rasul juga ada Saulus, Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa 2 kata kesapaan ini muncul juga? Mengapa muncul juga? Ada kata Tuhan, Tuhan, ada Saul, Saul. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada demikian? R.C. Sproul, seorang teolog mengatakan, ini ada signifikansi. Apakah signifikansinya? Signifikansinya, kalau dikatakan 2 kali kalimat sapaan atau orang itu dipanggil 2 kali, membuktikan ada suatu intimate relationship, ada suatu relasi yang intim. Mengapa Tuhan memanggil Abraham 2 kali? Karena itu ada relasi yang intim antara Allah dengan Abraham. Begitupun juga kepada Musa, berarti dia memanggil Musa, dia mengenal Musa walaupun Musa belum mengenal. Jadi ada panggilan. Begitupun juga pada Marta, begitupun pada Saulus yang menganiaya, ada panggilan. Tapi menarik Bapak Ibu, Matius pasal 7. Kalau dia katakan Tuhan, Tuhan, bukankah dengan asumsi, dengan signifikansi 2 kali pengulangan, bukankah orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan? Bukankah orang itu adalah orang yang benar-benar punya relasi dengan Tuhan? Tetapi di Matius pasal 7 ayat 23, kamu ini nyala. Kamulah pergi daripadaku, karena engkau pembuat kejahatan, membuat keonaran. Mengapa ada seperti ini? Bukan orang yang dekat, tapi kenapa Tuhan usir? Bukankah saya memanggil Tuhan, Tuhan, seruan yang sangat intim? Mengapa demikian engkau yang namanya membuang, menyakan saya? Mengapa itu terjadi? Ini adalah suatu kontroversial doktrin yang sangat kontroversial. Mengapa? Apakah benar ada jaminan keselamatan? Karena begitu banyak contoh-contoh yang terjadi termasuk dalam Matius pasal ke-7. Berabad-abad gereja membicarakan. Pada abad 16 Roma Katolik juga menjelaskan di dalam yang namanya menolak jaminan keselamatan. Orang di dalam dunia ini tidak mungkin mengetahui dirinya ada jaminan keselamatan. Mengapa? Karena itu suatu pelanggaran. Hanya orang-orang yang mengecualikan orang-orang yang kudus atau saints pada zaman itu yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan yang namanya penglihatan atau apapun itu, sehingga Tuhan sendiri yang menyatakan kamu akan selamat. Maka kalau orang-orang awam atau orang jemaat pada umumnya tidak pernah mungkin mengetahui dirinya dijamin oleh yang namanya keselamatan itu. Lalu bagaimana? Ada pergumulan. Bahkan di dalam Protestan, Injili pada umumnya juga mengatakan tidak ada keselamatan. Mungkin besok saya akan percaya pada Tuhan. Besok lusa saya akan percaya beriman kepada Yesus Kristus. Tapi 1 bulan kemudian siapa tahu saya menyangkal iman saya. Siapa tahu saya tidak setia. Siapa tahu saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga saya jatuh dan kehilangan keselamatan. Suatu jaminan kontroversial terjadi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada penghiburan. Teologi reform mengatakan ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan artinya kita tahu pada saat ini bahwa
ada orang-orang yang diselamatkan dan juga orang yang dijamin keselamatannya. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, maka Allah Bapa menyambut kita, memberikan tempat bagi kita. Itu yang terjadi. Tapi sekali lagi, ini adalah doktrin yang perlu kita pelajari. Dan mengapa kita harus pelajari, nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan. Namun sekali lagi, ini adalah doktrin yang sangat sulit dijelaskan, menjadi satu kontroversial, tetapi ini menjadi suatu penghiburan bagi kita. Mengapa? Karena kita dijamin bukan daripada manusia, tetapi dijamin daripada Allah itu sendiri. Memang ada contoh-contoh ya Bapak Ibu, contoh-contoh di mana ada tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan meninggalkan iman atau dikatakan dia meninggalkan Tuhan. Sebagai satu contoh yang Bapak Ibu mungkin tahu, Bapak Ibu tahu ya Yudas ya. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Itu menjadi contoh sepanjang zaman. Apa? Bahwa dia ini adalah orang yang ikut Tuhan. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan panggil dia jadi murid dan dia stay. Dia setia jadi murid hingga pada di akhirnya endingnya dia jual gurunya. Dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia melakukan pengabaran Injil. Kok satu orang ini, yaitu Yudas, kok gagal? Sehingga dia akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah orang yang tidak dipilih dan akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Mengapa? Dia adalah orang dekat. Tapi mengapa tidak mendapatkan keselamatan? Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini satu indikasi bagi kita. Bukannya orang yang mengaku dekat kepada Tuhan, tapi orang-orang yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti apa? Nanti kita akan lihat di dalam buahnya. Buah itu ada signifikansinya. Ada buah yang harus nyata terjadi. Bukan orang-orang yang merasa kepedean, tetapi orang itu harus menghasilkan buah. Buah apa sih yang dilakukan? Di dalam yang namanya tadi itu ibadah reformasi, suatu hal yang ditemukan di dalam Alkitab adalah justification by faith. Artinya dibenarkan karena iman. Kata dibenarkan adalah dibenarkan bersifat fatif. Berarti kita dibenarkan bukan karena kita membenarkan diri. Maka dibenarkan berarti kita beriman, dibenarkan karena iman. Iman itu semata-mata membenarkan kita. Iman apa? Kepada Yesus Kristus. Itu yang kita pegang. Berbeda dengan Katolik. Katolik berkata bahwa iman plus pekerjaan, iman plus perbuatan baik, iman plus yang namanya sakramen, iman plus namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang suci, maka akan ada justification. Ada perbedaan Bapak Ibu, perbedaannya apa? Bahwa Roma Katolik itu memiliki prinsip bahwa orang itu harus punya iman, yaitu iman percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi iman itu tidak cukup. Mereka harus berjalan, mereka harus hidup setia, mereka harus berjalan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia sampai ke dalam perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan membenarkan dia. Ingat ya, ada progres. Jadi iman saja nggak cukup, perlu progress state of grace. Dalam grace, anugerah terjadi, maka orang tersebut kalau benar-benar setia, maka dia akan dibenarkan. Maka ini ada suatu pembedaan. Itu berlangsung secara kontinuitas. Ini pemahaman Katolik yang kita tidak terima, bahwa di dalam bagian itu ada infusion. Jadi infuse ya, Bapak Ibu tahu infuse ya, dikasih di infuse righteousness of Christ. Jadi kebenaran Kristus itu diberikan sehingga akhirnya dia dibenarkan. Berbeda dengan kita, berbeda dengan gereja reform pada umumnya, adalah kita dibenarkan semata-mata karena iman saja. Maka iman itu saat kita benar-benar percaya, maka kita akan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita di hadapan Allah, kita itu benar bukan karena pekerjaan kita, tapi pekerjaan Kristus. Dan itu bukan infusion, tetapi imputed. Ada perbedaan infusion dan imputed. Artinya apa? Secara radikal, secara instan, secara satu kali, Tuhan membenarkan kita. Maka sekali selamat tetap selamat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak berhenti hanya dibenarkan saja. Orang yang sudah dibenarkan akan menghasilkan buah. Dan buahnya tinggal tetap. Saya pernah menceritakan suatu perkataan bahwa yang menggonggong tidaklah anjing. Yang menggonggong tidak semuanya anjing, betul ya? Tapi yang namanya anjing pasti menggonggong. Anjing yang benar pasti menggonggong. Maka Bapak Ibu, ini suatu ilustrasi, suatu pembelajaran bagi kita. Kalau orang itu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu menjadi tanda, menjadi jaminan bahwa kita ini adalah orang yang percaya. John Calvin, seorang tokoh reformator, dia juga bersama John Melanchthon, itu berkata bahwa ada hukum ketiga dari hukum Taurat. Hukum Taurat memang kita bisa tahu kita ini adalah manusia berdosa, itu fungsi pertama. Itu menjadi suatu cerminan. Tapi hukum ketiga itu adalah suatu penemuan yang sangat baik.
Apa dikatakan John Calvin, walaupun di awal idenya itu ada Philip Melanchthon mengatakan bahwa fungsi ketiga dari hukum Taurat, bahwa orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah percaya dalam Kristus Yesus, mereka akan melakukan hukum Taurat. Mereka akan melakukan segala perintah Tuhan. Hukum Taurat bukan hanya hukum Taurat, tapi mengatakan ada hukum kasih. Ada hukum kasih. Kasih Tuhan dan sesamamu. Itu terjadi. Itu harus terjadi. Jadi John Calvin mengatakan demikian. Maka kita dalam gereja Reform tetap melakukan yang namanya ibadah pada hari Sabat. Kita tetap melakukan yang namanya ibadah. Kita setiap minggu kita lakukan demikian. Mengapa? Bukan semata-mata kita mendapatkan keselamatan. Sekali lagi ya. Bukan semata-mata kita datang ibadah karena saya berharap perkenanan Tuhan sehingga saya dapat keselamatan. Tidak, karena kita sudah dibenarkan, maka kita menghasilkan buah. Buahnya apa? Kita berjalan sesuai dengan Taurat Tuhan, sesuai dengan hukum kasih. Maka kita datang beribadah pada hari Minggu. Bukan karena paksaan, tetapi karena mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah fungsi ketiga dari hukum Taurat. Itu tidak ditinggalkan karena Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapkan. Maka jelas sekali dalam bagian ini, ada buah, ada buah. Maka buah itu menjadi tanda bagi orang yang diselamatkan. Lalu apa sih? Sebelum saya lanjutkan buah seperti apa, kita harus mengerti juga ada 4 jenis orang. Saya jelaskan dulu, menggali, bagian terakhir kalian jelaskan buah apa yang bisa kita lakukan. Memang kita bisa dijamin. Ada 4 jenis orang. Apa sih 4 jenis orang yang saya jelaskan mengenai jaminan keselamatan? Orang tipe pertama adalah orang yang diselamatkan dan mengetahui dirinya diselamatkan. Puji Tuhan. Orang ini adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia percaya, beriman kepada kebenaran Yesus Kristus. Dia percaya pada pekerjaan salib. Dan ini dia mengetahui yang namanya dirinya diselamatkan. Tetapi pengetahuan akan jaminan keselamatan ini pada hari dia hidup bukanlah berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan tiba-tiba Yesus datang mengatakan, kamu ini orang pilihan, maka kamu akan selamat. Bukan juga berdasarkan tiba-tiba dia mendapatkan suatu penglihatan di surga dari Tuhan Yesus berkata, kamu ini adalah orang-orang yang Tuhan perkenankan, maka kamu akan dijamin. Tidak seperti itu. Orang tipe pertama itu adalah orang yang juga bergumul di dalam keraguan. Sekali lagi, orang yang bergumul dalam keraguan. Dia mungkin pernah ditanyakan, apakah kamu yakin kamu kalau mati hari ini? Ini pertanyaan II ya. Jika kamu mati hari ini, apakah kamu akan masuk dalam kerajaan surga? Orang itu mungkin pertama kali akan berpikir, ya mungkin kali ya. Ada keraguan. Tapi keraguan itu tidak menghalangi iman dia. Maka dia terus mencari iman. Mereka terus, dia terus mencari yang namanya kepastian. Jadi bukan berhenti dari keraguan, tetapi dia beranjak. Mungkin saya diselamatkan. Tapi dia makin lama berjalan, makin belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia makin lama makin percaya kepada jaminan yang Tuhan berikan. Ini tipe orang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia diselamatkan dan dia tahu dirinya diselamatkan. Bukan karena adanya penglihatan, tetapi mungkin dari keraguan, tapi keraguan itu akhirnya digagalkan atau dikalahkan dengan iman yang percaya daripada pekerjaan Kristus itu sendiri. Orang tipe kedua adalah orang yang diselamatkan tetapi tidak mengetahuinya. Yang diselamatkan tetapi tidak mengetahuinya. Ini adalah tipe yang seperti teman-teman kita di Katolik ya. Teman-teman di Katolik sesuai dengan konsilinya mereka pada abad ke-16. Mereka mengkondem atau mendinai ada kepastian keselamatan. Tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwa orang-orang Katolik itu pasti tidak masuk surga. Tidak. Ada orang-orang Katolik yang hidup suci, hidup benar, walaupun mereka tidak mengetahui dirinya dijamin dalam keselamatan pada hari itu. Tetapi dia terus melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga memang Tuhan perkenankan dia masuk kerajaan surga. Walaupun di masa hidupnya mereka tidak mengetahui apakah ada jaminan keselamatan. Orang ini juga Tuhan jamin. Kadang-kadang kita juga ada seperti ini ya. Ada seperti ini, tidak masalah. Karena kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini ya. Kan yang namanya di STT, masuk STT itu ada pertanyaan, ada evening fellowship ya, fellowship menyambut mahasiswa baru. Itu pasti pertanyaan yang pasti ditanyakan, kamu gimana bisa masuk sekolah teologi itu pasti. Yang kedua adalah gimana kalau pertobatan kamu, gimana kamu bisa percaya. Yang satu kalau pertobatannya itu sangat krusial tuh ada tangis, ada sedih melihat bagaimana cinta kasih yang Tuhan.
Ada orang yang Tuhan izinkan mengetahui kapan dia bertobat, kapan dia diproses Tuhan, darinya seorang anak-anak yang dimurkai menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan. Ada proses demikian. Sebagai contoh, ada namanya Paulus. Paulus itu seorang yang penganiaya, yang menganiaya jemaat Tuhan, tetapi di perjalanan menuju Damaskus ada perubahan radikal karena Kristus menemukan dia. Ya, Kristus menemukan dia. Dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga dia terjatuh menjadi buta dan akhirnya menjadi orang yang percaya. Ada orang yang seperti itu menciptakan pertamanan pertobatan dia. Dia yakin bahwa Tuhan menyelamatkan. Ada seperti itu. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang apa? Yang hidupnya berjalan sebagaimana sebagai orang Kristen pada umumnya. Ikut sekolah minggu, mungkin terpaksa, mungkin melakukan namanya pra-remaja. Tetapi Tuhan proses demi proses dan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus adalah seperti angin. Di dalam Yohanes pasal ketiga, Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang yang pintar, berkata kepada Yesus, kepada Rabi, Tuhan, bagaimana mungkin orang itu bisa lahir kembali? Apakah saya masuk ke rahim ibuku, padahal aku sudah besar? Nggak mungkin. Tapi Yesus berkata bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Seperti angin. Kamu tahu angin itu ada karena dia bertiup. Karena artinya apa? Kita tahu angin ada bukan karena kita melihat angin tersebut, tapi kita melihat pekerjaan angin. Dia bertiup dari mana ke mana, kita merasakan angin. Maka sama dengan pekerjaan Allah Roh Kudus. Pekerjaan Allah Roh Kudus kita tidak melihat, kita tidak lihat Allah Roh Kudus, tetapi kita tahu ada pekerjaan daripada Allah Roh Kudus di dalam hati orang. Sehingga dia mengubahkan, ada regenerasi yang terjadi. Kapan itu? Mungkin kita tidak tahu. Ada tipe orang seperti ini, yang tidak tahu kapan dia dipertobatkan oleh pekerjaan Allah Roh Kudus. Tetapi bukan berarti dia ini tidak diselamatkan, tidak. Memang dia tidak bisa mengizek. Karena Scripture, Alkitab juga tidak menjelaskan kepada kita bahwa harus ada yang namanya titik mula kapan kamu bertobat. Atau kamu harus punya yang namanya titik di mana kamu benar-benar bertobat. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ada perbedaan antaranya pertobatan sejati dengan pengalaman pertobatan. Kita ada perbedaan ya. Pertobatan sejati dengan pengalaman pertobatan itu berbeda. Ada yang merasakan pengalaman-pengalaman datang ke depan KKR, tapi belum tentu itu adalah pertobatan sejati. Dalam ibadah pertama, Pak Denny ya, liturgis mengutip dari John Piper bahwa di dalam bukunya Finally Awake katakan bahwa feel ya, perasaan itu bukanlah Tuhan. Tapi firman Tuhan adalah yang menuntun hidup dia. Feel itu bukan raja, tetapi firman Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Artinya apa? Bukan karena pengalaman atau feeling saya atau experience saya. Bukan, itu menjamin kita. Tetapi karena pertobatan sejati. Apa itu pertobatan? Bukan karena perasaan kita, tetapi pertobatan sejati. Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kepada Kristus yang tersalib. Ingat ya. Bergerak ke sana, bergerak kepada salib. Selalu polanya sedemikian. Oke, selanjutkan ke dalam tipe orang yang ketiga. Tipe orang ketiga tadi, orang pertama adalah yang diselamatkan dan mengetahui. Yang kedua adalah orang yang diselamatkan dan tidak mengetahuinya. Yang ketiga adalah orang yang tidak diselamatkan dan mengetahui dirinya tidak pernah diselamatkan. Jadi dia tidak diselamatkan dan dia sudah pede dia nggak akan diselamatkan. Apa itu? Kapan kita tahu itu? Mari kita membuka dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama ayat 18 sampai 19, saya baca ayat 18, Bapak Ibu melanjutkan di ayat ke-19. Roma pasal pertama ayat 18 dan 19, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 19. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roma 1 dalam 18 sampai pada ayat terakhirnya itu menjelaskan kepada kita. Paulus mengatakan mereka itu tidak bisa berdalih lagi. Karena mereka itu sebenarnya tahu kebenaran, tetapi dengan kelaliman mereka atau dengan kejahatan mereka, dia menekan kebenaran Allah. Dia menekan kebenaran, artinya apa? Orang ini adalah orang yang tahu kebenaran. Dia tahu bahwa tindakannya itu adalah dosa, tapi terus-menerus melawan Tuhan. Ini adalah orang yang tidak diselamatkan dan percaya dan mengetahui dirinya itu tidak diselamatkan. Karena jelas sekali, karena mereka tahu ada Allah, tetapi mereka terus menindas kebenaran.
Roma 1 menjadi contoh, ada orang yang tidak diselamatkan dan mereka pede tidak diselamatkan. Ya sudahlah, nggak apa-apa kok. Nggak mau bertobat, nggak apa-apa. Ada yang namanya hujat terhadap Roh Kudus. Hujat terhadap Roh Kudus adalah suatu yang tidak bisa diampuni. Mereka sudah menghina pekerjaan Allah Roh Kudus yang mengubahkan hidup seseorang. Atau ada orang yang berkata, nggak mungkinlah Tuhan mengubahkan saya. Dia menghina pekerjaan Roh Kudus dan memang orang tersebut tidak pernah akan diselamatkan. Ini tipe orang ketiga. Saya tidak akan membahas bagian hal ini. Yang keempat, tipe orang keempat adalah orang yang tidak diselamatkan dan tidak mengetahui dirinya diselamatkan. Orang seperti apa ini? Ini adalah orang yang sebenarnya menyedihkan karena dia merasa dirinya diselamatkan atau kepedean, kegeeran mendapatkan keselamatan. Dia merasa, oh Tuhan pasti selamatkan saya karena saya dijamin oleh Tuhan. Saya yakin kok diselamatkan karena Tuhan itu baik. Tapi ini adalah sebenarnya adalah suatu jaminan yang palsu, suatu scam, prank, orang yang salah. Saya mengutip dalam R.C. Sproul juga, dia ada ilustrasi yang menurut saya suatu hal yang menarik ya. Ketika tim R.C. Sproul itu ya, legioner berjalan-jalan dalam kota-kota, ya biasalah melakukan kelas-kelas. Suatu kali di dalam perjalanan itu dia nyasar lah, tim itu nyasar. Intinya nyasar, karena dia nyasar dia bingung. Lalu ada satu timnya dia, seorang perempuan berkata, oke ikuti saya yakin kok, saya tahu jalan pulangnya. Maka karena dia yakin, maka seluruh tim mengikuti. Seorang perempuan ini, seorang ibu ini ikuti. Tapi 5 menit berjalan ada yang aneh, 10 menit berjalan ada yang aneh, 15 menit berjalan kok makin lama makin menjauh dan tidak pernah melihat tempat ini sebagai jalan pulang. Maka dia tanya, apakah benar kamu yakin nih kamu ini jalan pulang? Perempuan itu menjawab, saya yakin kok, saya tahu jalan pulang. Maka karena merasa suatu ada kelegaan, ya sudah. Tim daripada R.C. Sproul terus mengikuti dia sehingga akhirnya sudah mulai 30-40 menit. Apa yang terjadi? Dia bertanya lagi, apa kamu yakin benar? Saya yakin, tapi saya belum tentu benar. Saya yakin, tapi belum tentu benar jalan ini. Makanya capek sekali, capek. Makanya ada suatu keyakinan yang palsu. Dan keyakinan yang palsu juga diajarkan di dalam gereja-gereja. Sebagai contoh, Bapak Ibu tahu yang namanya pemikiran universalisme, itu bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Universalisme adalah pandangan bahwa orang pasti diselamatkan. Dia membuang konsep neraka, membuang konsep bahwa manusia itu berdosa, menolak segala yang namanya penghakiman Tuhan, mengabarkan Injil palsu. Apa Injil palsunya? Bahwa tidak ada dosa, kita baik-baik saja, kita pasti diterima Tuhan. Sudah selayaknya Allah yang baik, Allah yang maha pemurah, Allah yang sangat mencintai kita, pasti menerima kita. Bahkan di dalam pemikiran, dalam universalisme yang diajarkan ke beberapa gereja-gereja yang tidak benar, itu mengatakan bahwa malaikat pun juga diselamatkan. Bayangkan, malaikat pun juga diselamatkan, Yudas pun diselamatkan. Dan tentu ini adalah suatu yang kepalsuan, jaminan kepalsuan. Bagaimana kalau kita mendengar seorang yang demikian mendengarkan seperti ini? Dia makan suatu orang yang percaya diri, kegeeran pasti diselamatkan. Tetapi dia adalah orang yang sebenarnya tidak pernah diselamatkan. Ini adalah seorang yang sebenarnya sungguh kasihan. Lalu apalagi sih adanya false assurance ya. False assurance berarti asuransi yang palsu ya, jaminan yang palsu. Itu ada tadi yang pertama ada yang namanya universalisme, bahwa semua orang pasti selamat dan kita tolak hal itu karena Yudas itu tidak diselamatkan. Kita tolak. Tapi ada juga yang bisa masuk ke dalam gereja kita, itu adalah legalisme. Legalisme adalah prinsip bagaimana kita melakukan sesuatu untuk selamat. Kita mengusahakan secara legal, secara Taurat, mengusahakan peraturan-peraturan manusia sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berusaha berbuat baik dan seolah kita bisa menyogok Tuhan yang suci itu supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah legalisme, orang yang ditolak, orang yang membenarkan diri sendiri. Dan itu sering terjadi juga dalam gereja-gereja. Mereka bisa mau melakukan dengan standarnya sendiri, menghadap kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian, ada standar sendiri? Singkat cerita, gini lah, saya punya cerita misalkan saya meminjam barang gitu ya, taruhlah mobil yang mewah ya, seperti Lamborghini.
andai kata ya, kalau misalkan saya pinjam kepada teman saya mobil gitu dan saya senang sekali pakai mobil itu ya, andai kata pinjam gitu. Terus hari pertama kan enak dong, wih keren ini, mobil bagus, hebat. Hari pertama senang, hari kedua mungkin keliling ke Jakarta, hari ketiga keliling-keliling kemana, wah senang sekali, enjoy. Singkat cerita adalah saya tidak sengaja atau apapun lah ceritanya itu terjadi kecelakaan. Sehingga saya menabrak pohon yang besar, sehingga akhirnya mobil itu hancur. Bersyukur saya selamat, karena mobil, biasanya kalau mobil bagus pasti safety-nya sangat bagus sekali. Tapi mobil itu rusak dan mobil itu adalah pinjaman dari teman saya mendapat pinjaman dari teman saya. Maka tentu dong kalau saya sudah merusak mobil tersebut, saya perlu menggantinya. Maka untuk bisa melakukan penggantian, saya harus bertemu dengan teman saya dan juga harusnya yang menentukan syarat-syarat pergantian adalah teman saya karena dia pemilik. Saya tidak bisa berkata, oke, karena saya pinjam ya sudah, saya gantikan dengan motor apa ya? Motor lain lah. Motor kan sama-sama motor ya, sama-sama ini. Oh, mungkin teman saya berkata nggak bisa. Ini kan rodanya 2, Lamborghini rodanya 4. Oke. Berarti saya ganti dengan yang namanya mobil lain gitu, mobil yang lebih rendah. Serasa agak aneh, absurd. Mengapa saya katakan absurd? Saya yang berbuat salah, saya yang membuat standar sendiri untuk membayar kerugian, dan saya sukacita sendiri karena melakukan standar itu. Lihat ya, ada yang keanehan seperti itu ya. Harusnya teman saya, pemilik daripada mobil mewah ini, yang menentukan standarnya apa? Sesuai dengan nominal atau mengganti dengan barang serupa atau dengan syarat-syarat tertentu. Seharusnya dia yang menentukan standar sehingga saya yang berhutang itu harus membayar sesuai dengan standar daripada standar teman saya yang punya pemilik itu. Maka ini kita bandingkan dengan Allah, pemilik kita. Allah, kita berhutang kepada Allah. Kita berbuat dosa itu adalah hutang kepada Allah. Kita tidak pernah bisa membayar dan agak lucu. Konsep legalisme berarti membuat standar sendiri, membuat peraturan sendiri, membuat segala peraturan-peraturan dari sendiri. Harusnya kita yang berbuat salah, kita harus mengikuti standar kesucian Allah, bukan standar kita. Harusnya kita berpatokan kepada kemurnian, kesucian daripada Allah, bukan kita mengatur kita. Gak lucu ya, kita yang berbuat salah, kita buat standar sendiri dan kita bersukacita. Itu lucu sekali dan Tuhan mempertawakan. Tentu kita harus redeem bagian hal ini. Standar yang harus terjadi adalah standar Kristus itu sendiri yang mati di atas kayu salib. Tipe yang ketiga ya, penyesatan di dalam jaminan keselamatan yang palsu. Tadi ada universalism. Yang kedua adalah suatu proses legalisme dengan usaha manusia mendapatkan assurance, dapatkan namanya jaminan keselamatan. Yang ketiga adalah tipe yang melaksanakan sakramental. Nah, saya tidak membahas lebih dalam, karena itu tipe-tipe itu terjadi dalam Roma Katolik, menggunakan sakramen-sakramen, menggunakan yang namanya gereja-gereja Katolik, supaya sama-sama bisa mendapatkan keselamatan. Bahkan ada suatu doktrin yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Artinya apa? Kalau kamu diekskomunikasi ya, berarti kamu udah gak dapat keselamatan. Ngeri juga, karena di dalam doktrinnya mereka, bahwa kunci kerajaan surga itu dipegang oleh namanya paus, dipegang oleh gereja. Maka kalau orang sudah diekskomunikasikan atau dikatakan dia sudah dapat disiplin rohani, itu tidak mendapatkan berkat Tuhan. Dia tidak dapat sakramen, tidak dapat keselamatan. Itu sebenarnya adalah false assurance. False assurance. Ini ada suatu pengajaran yang tidak benar. Maka gimana kita mendapatkan jaminan yang sejati? Bagaimana kita mencari tahu jaminan sejati? Bagaimana kita tahu? Tadi saya sudah memberikan kunci bahwa itu dari buahnya. Tapi sebelum saya beranjak masuk ke dalam buah yang kita lakukan, yang kita harus terlihat dari buahnya, kita harus melihat dari pekerjaan Allah yang objektif. Apa pekerjaan Allah yang objektif sehingga jaminan itu terjadi? Adalah kita diadopsi menjadi keluarga Allah. Kita diadopsi menjadi bagian keluarga Allah. Regenerasi, kita yang mati menjadi hidup. Bukan hanya hidup, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita masuk kerajaan surga bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai anak Allah. Kita mendapatkan hak waris yang sama. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Indah sekali. Kita mendapat diadopsi. Dan biasanya keluarga itu punya ciri khas, yaitu kasih. Keluarga hadir dengan menyatakan kasih. Seperti seorang ibu mengasihi anaknya.
Demikian juga seorang ayah mengasihi anaknya, demikian juga seorang suami dan istri mengasihi, saling mengasihi. Keluarga identik dengan kasih. Maka orang yang sudah masuk di dalam yang namanya keluarga Allah akan memancarkan kasih daripada Allah yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi. Inilah pekerjaan Allah dan harusnya ada buahnya itu kasih yang saya antisipasi dari sekarang. Tapi ada pekerjaan Kristus yang kedua, pekerjaan Allah Roh Kudus, ya pekerjaan Allah itu sendiri. Selain dia membawa masuk, kita menjadi anak-anak yang diadopsi masuk dalam kerajaan surga. Dan kita bisa memanggil Allah kita sebagai Bapa kita. Yang kedua adalah adanya union with Christ atau persekutuan dengan Kristus, union with Christ. Ini adalah pekerjaan bagaimana kita dipersatukan dengan Kristus. Artinya apa? Di dalam Roma 8, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita daripada kasih Kristus. Apakah malaikat? Tidak. Apakah pemerintahan? Tidak. Apakah orang-orang? Tidak. Apakah kita sendiri? Tidak. Kita tidak mungkin terpisahkan dari kasih Kristus. Maka lebih jelas lagi di dalam nama Efesus pasal yang pertama, katakan ada union with Christ. Di dalam persatuan dengan Kristus kita mendapatkan berkat-berkat rohani yang begitu melimpah. Begitu indah. Ya, ada suatu cerita ya. Pengalaman saya menikah dengan istri saya Melin. Melin adalah tentara. Mama papanya seorang tentara yang pangkat itu kolonel, cukup tinggi. Dia sudah, ya seperti itulah, udah itu. Saya pernah ada pengalaman itu naik mobil hijau Bapak Ibu. Tentara Angkatan Darat ya, mobil hijau. Itu naik mobil itu, tidak pernah diklakson. Siapa yang berani yang mengklaksonkan? Pakai mobil itu seperti bos, like a boss ya. Tapi saya yang orang sipil pakai mobil itu gimana ya? Saya ditegur, kenapa? Ditegur karena mobil saya memakai mobil selayaknya seorang sipil ya, karena memang nggak biasa. Kan terjadi. Jadi seperti itulah terjadi. Tapi hal yang menarik adalah ketika saya pergi ke Mabesat, jadi mes daripada markas besar daripada tentara, itu dekat RSPAD. Di situ datang ya. Kalau saya datang sendiri ya, saya pernah datang sendiri pakai mobil lain datang situ. Parkir aja di situ. Wah, tuh deg-degannya minta ampun. Kenapa? Takut dicegat oleh prajurit, ditegat sama yang namanya tentara piketnya di situ. Deg-degannya minta ampun. Ih, gimana ini? Wah. Pernah juga saya biasanya kalau parkir mobil, kalau udah keluar kan oke ya, maksudnya udah parkir sebentar terus masuk, tapi kan kalau mau pengen menuju tempat parkiran lagi kan mesti lewatin daerah piketnya lagi, maka saya juga perlu turun dan ketemu prajurit itu yang piket lah, tentara yang prajurit yang tiket itu deg-degan minta ampun, saya takut diusir, gimana ini. Tapi berbeda ketika saya berjalan dengan papa mama pertua saya, itu langsung bukannya takut tapi siap komandan. Wih, keren juga ya begini ya, keren kok bisa begini ya. Kenapa? Karena di belakang saya ada papa mertua saya, ada mama pertua saya yang adalah seorang tentara. Mungkin ini gambaran juga ya. Kenapa kita di surga diterima? Surga, kita datang ke surga, nggak mungkin diterima. Malaikat tuh jagain. Tapi kenapa kita bisa diterima? Karena kita dipersatukan oleh Kristus. Karena ada Kristus itulah sendiri kita bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah sukacita. Dipersatukan, dan ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Selain kita menjadi adopsi, kita pun dipersatukan dengan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa pekerjaan Kristus yang sudah sufficient, artinya cukup memuaskan. Di atas kayu salib, Tuhan berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Pekerjaan itu satu kali, dan satu kali itu menggenapkan, mendamaikan kita. Kita percaya kepada pekerjaan Kristus. Maka orang yang dijamin, berarti bukan karena pribadi kita, tetapi karena pekerjaan objektif daripada Allah itu sendiri. Apa? Pekerjaan kita beriman kepada kebenaran Kristus, beriman dari pekerjaan daripada Kristus yang di atas kayu salib. Bukan karena usaha kita, tetapi kepada yang namanya beriman kepada pekerjaan Kristus. Itu yang terjadi. Lihat, semuanya adalah pekerjaan Allah Roh Kudus, pekerjaan dari Kristus, pekerjaan dari Allah semata. Sehingga kita bisa masuk ke dalam jaminan keselamatan. Tetapi ada juga yang namanya secara subjektif. Apa sih secara subjektif? Objektif. Secara subjektif berarti bagi diri kita. Bagaimana kita yakin diselamatkan? Yaitu dengan testimoni daripada Allah Roh Kudus yang diam daripada diri kita sebagai orang percaya. Kita adalah bait suci.
Tuhan mengatakan kita adalah bait suci Allah dan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Maka Roh Kudus itu akan terus tinggal diam di dalam orang percaya dan dia terus akan menguatkan, memberikan testimoni atau memberikan kesaksian bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Tapi pekerjaan iblis itu ngapain sih? Iblis itu punya pekerjaan Bapak Ibu, ngapain dia kerjanya? Dia mendakwa kita, menuduh kita, terus-terus menuduh. Apa sih? Menuduhnya apa? Menuduhnya itu adalah, ini pekerjaan setan ya, maksudnya dia tuh menuduhnya dengan cara, kamu ini udah banyak dosa, sudahlah, nggak mungkin Tuhan terima. Atau dikatakan gini, nggak mungkin lah kamu mendengarkan Injil dan kamu percaya, tidak mungkin, kamu tuh nggak mungkin mengerti. Atau yang paling parah itu adalah pekerjaan iblis adalah, kamu baru pulang gereja, nanti di parkiran kamu juga marah-marah. Wah itu kan pekerjaan iblis hebat ya. Baru juga pulang gereja, ketemu misalnya kita pergi ke restoran marah-marah. Itu kamu tuh sebenarnya nggak benar-benar percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Nih buahnya. Pekerjaan iblis tuh menuduh, terus meragukan, terus menjatuhkan kita sehingga kita benar juga ya. Saya ini terus berbuat dosa. Saya terus melawan Tuhan. Ya itulah pekerjaan iblis. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, dia bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Pekerjaan Roh Kudus. Mengapa? Bukan karena kegeeran, tetapi Roh Kudus itu akan membawa kita kembali kepada Kristus. Mengingatkan lagi kepada, bukan karena aku hebat, memang aku mengecewakan, memang aku mendukung hati Roh Kudus. Tapi kita melihat lagi kepada pekerjaan Kristus yang menyelamatkan kita. Ini adalah pekerjaan secara subjektif. Ini secara subjektif, dia bersaksi kepada kita. Waktu saya growing group ya, teman-teman growing group, ada hal pembicaraan yang menarik, yang lucu-lucuan, ya sebenarnya lucu, tapi juga sangat menarik. Jadi di asramanya PU itu ada keangkeran lah ya, di salah satu gedung saya nggak sebut, biar teman-teman ini diam-diam aja. Jadi itu ada percakapan seperti itu yang terjadi suatu ketakutan ya. Jadi intinya saya cerita jangan terlalu vulgar ya, taruh jadi takut. Jadi intinya adalah ketakutan. Kok ada suara-suara, kok ada gangguan, kok tidur susah banget ya gangguan. Dia ketakut. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau setan tuh ganggunya cuma begitu, biasanya ya kalau ada gangguan, tiba-tiba ada penampakan atau itu, biasanya setelah ada penampakan kita langsung ke gereja. Jadi tuh jangan takut sama setan level level kecil gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu langsung kita, oh iya, mungkin sehari ini saya nggak ke gereja, jadi saya mesti ke gereja. Jadi setan mengingatkan kita untuk ke gereja. Kan bisa aja kan, itu puji Tuhan. Jangan takut dengan level seperti itu. Tapi takut yang itu loh, setan yang dalam hati kita tuh meragukan jaminan keselamatan. Yang terus meragukan, kamu ini nggak pernah baca Alkitab, udah kamu pergilah kemana lah, nggak tahu lah kemana gitu, udahlah. Hati-hati dengan pekerjaan iblis itu. Maka sekali lagi minta pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk menguatkan kita. Untuk terus menguatkan kita, terus menguatkan kita. Untuk apa? Untuk kita ini setia kepada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Maka saya menutup bagian terakhir. Apakah mengetahui jaminan keselamatan itu penting? Apakah kita mengetahui jaminan keselamatan itu penting sekali? Saya katakan penting. Karena itu membawakan sukacita, membawakan yang namanya suatu kenyamanan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Saya menutup dengan suatu ilustrasi. Ada seorang anak yang diadopsi, seorang anak yang besar dari keluarga pola tertentu, yang anak adopsi pasti punya perbedaan dengan keluarga yang barunya. Dia tinggal dengan kondisi yang berbeda sehingga masuk ke dalam keluarga yang baru, pasti cara makan, cara berkomunikasi, cara berpakaian punya cara yang berbeda-beda. Misalkan dulunya dia makan dengan menggunakan tangan, tidak mencuci cuci tangan, maka ketika dia masuk ke dalam keluarga baru, dia punya namanya cara table manner yang baru. Bisa pakai tangan, bisa pakai sendok, tapi harus mencuci tangan dulu. Jadi ada perubahan-perubahan. Maka dia masuk dalam keluarga baru. Mungkin awal dia ketakutan, apakah benar saya masuk dalam, apakah sungguh-sungguh benar saya masuk dalam keluarga baru? Seorang yang diadopsi demikian. Tetapi seiringan dan waktu bersama dalam keluarga yang baru, diadopsi dalam keluarga baru, apa yang terjadi ya ada suatu sukacita yang begitu indah sekali. Karena dia berada dalam keluarga yang indah, karena keluarganya itu sangat mencintai dia. Tapi satu kali dia melihat suatu fenomena di mana orang tuanya atau papanya secara spesifik itu marah sama salah satu anak daripada asisten rumah tangga. Jadi dia marah karena dia melakukan suatu kecurangan, sehingga apa yang terjadi, anak itu dan tentunya asisten rumah tangga itu akhirnya harus diusir daripada rumah tersebut.
Padahal anak daripada asisten rumah tangga itu teman baik daripada si anak yang diadopsi ini. Maka ketika mengetahui fakta yang terjadi, dia sedih, dia galau, bahkan dia kehilangan nafsu, maka tidak mau belajar. Dia merasakan kehilangan kegembiraannya. Mengapa? Karena dia melihat ada temannya yang diusir. Berarti suatu saat nanti saya juga bisa akan diusir dari keluarga ini. Jika saya melakukan kesalahan yang begitu besar, maka saya akan diusir dari keluarga ini dan saya tidak akan bersuka cita lagi. Saya akan masuk ke dalam keluarga yang lama atau bagaimana saya akan hidup berbeda lagi. Tapi kegalauan dan ketakutan itu menjadi suatu maksudnya menjadi suatu perhatian daripada bapaknya itu sendiri. Bapak itu bertanya, kenapa kamu menjadi perubahan terjadi? Dulu kamu bergembira, sekarang kamu menjadi suatu kegalauan. Mengapa kamu mengalami hal yang tersebut? Mengapa ada perubahan terjadi? Dia menceritakan karena peristiwa pengusiran itu, dia sedih. Tetapi seorang bapak yang adopsi dia, memeluk dia, mengatakan cinta kasih bahwa sekali anak tetaplah anak. Engkau dicintai dan terus dicintai. Dan sejak saat itu anak yang diadopsi itu bersuka cita kembali. Mengapa? Karena status dia tidak pernah hilang. Dia tetap di dalam keluarga daripada keluarga bapak ini. Bapak Ibu, ini suatu ilustrasi ya, jaminan keselamatan. Walaupun kita memang dikatakan doktrin ini tidak perlu kita tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengetahui doktrin bahwa kita ini dijamin, kita bersuka cita. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, kita sukacita. Kita melakukan pekerjaan ketika kita melayani sebagai pianis, liturgis, atau apapun. Kita bersukacita. Karena apa? Karena kita melakukan demi kemuliaan Tuhan. Kita ada jaminan, ada comfort bahwa Tuhan menerima pekerjaan kita. Itu suatu sukacita yang Tuhan berikan dan undangkan kepada kita semua. Untuk bersama-sama mencari tahu. Bukan pekerjaan kita, tetapi harus mengacu kepada pekerjaan Kristus. Karena Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dalam perenungan firman pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menguatkan kami semua di dalam keselamatan. Kiranya pekerjaan daripada Allah Roh Kudus terus menguatkan kami, bergantung kepada pekerjaan Kristus semata-mata. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan yang adalah penghibur bagi kami, juga menghibur kami, menguatkan kami dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan juga memimpin hidup kami ketika kami ada pergumulan, sehingga kami pun sadar bahwa kami adalah anak-anak daripada Engkau. Engkau sudah memilih kami. Terima kasih ya Bapa. Kamu sudah berhenti berbicara. Kiranya Allah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.